Rata-rata sepeda motor listrik menawarkan dua tipe pengecasan. Anda bisa ngecas sendiri di rumah atau ada satu pilihan lagi biasanya dengan model swap. Nah, khusus motor ini itu Anda bisa memilih dua-duanya. Buat yang mau memilih dua-duanya harganya 29,5 juta rupiah. Jadi Anda dapat baterai, dapat charger, dan Anda bisa masuk ke sistem swap mereka. Kalaupun Anda berada dimanapun, Anda bisa tinggal colok aja, terus dapat baterai yang lebih segar. Atau kalau Anda pengen full swap, nggak ngecas di rumah, itu harganya 25,5 juta rupiah. Anda mau pilih yang mana? Kita akan bahas Electrum H3i ini. Mungkin Anda pernah lihat motor seperti ini di jalan, dipakai oleh ojek online, tapi warnanya biru. Kalau yang warnanya biru itu khusus ojek online. Buat yang Anda yang tertarik beli motor ini, warnanya ada beberapa pilihan. Ada yang beige, ada yang putih seperti ini, ada yang abu-abu. Ada beberapa detail yang berbeda dari tampilan motornya, kita akan bahas. Dan satu lagi, kita akan coba motor ini untuk keliling Jakarta dan lihat seberapa jauh jarak tempuhnya. Karena di atas kertas dia disebut 65 km. Apakah benar 65 km? Nanti kita akan pakai jalan-jalan sampai baterainya habis. Berapa ya kira-kira kalau dipakai harian? Dan saya nggak mau pakai cara berkendara irit karena saya ingin benar-benar rasakan range anxiety-nya. Berapa sih normalnya kalau dipakai harian? Ayo kita bahas dulu. Sebelum kita pergi, kita akan bahas detail sedikit mengenai motor ini. Ayo, bisa kamu bisa. Hampir gak ada responnya mas bro. Buat tampilan, dia berbedanya adalah selain warna ya, dia punya desain pelek yang berbeda dan peleknya warnanya bronze. Lalu dia bannya juga berbeda. Kalau Anda beli motor ini dapat ban yang lebih gendut, bannya kayak ban depannya Scoopy ya, dengan lebar 100. Depan dan belakang sama bannya. Lalu profil joknya juga sedikit berbeda, mungkin lebih ke warna ya, skema warnanya berbeda. Dan yang pasti ini ada beberapa tampilan seperti di sini ada warna bronze juga. Jadi tampilannya ya lebih eksklusif dibanding yang dipakai oleh ojek online itu. Dia pakai hub motor 3 kW dan baterai di sini 1,8 kWh dan bisa menempuh jarak 65 km dengan kecepatan maksimum 65 km per jam kalau pakai mode sport. Jadi ada dua modenya, mode smart sama mode sport. Lalu kita lihat sedikit bagasinya, itu gede banget. Baterainya cuman kecil satu, jadi memang hanya dipakai untuk satu baterai doang slotnya. Tapi gede banget, bisa muat helm. Dan dia tidak ada pengunci baterai di sini karena kalau kita tutup joknya dia akan mengunci sendiri, ketekan sama bagian bawah jok. Oke, nggak usah lama-lama, kita pakai aja motornya. Sebenarnya dia fitur-fiturnya ya nggak terlalu jauh beda sama motor listrik lain. Dia punya fitur mundur di sini, ada tombolnya, terus ada cruise control juga, jadi bisa nggak usah ngegas. Terus ya rata-rata mirip lah tombol-tombolnya, cuman ada sedikit berbeda. Tombol sennya nggak balik sendiri, jadi ya sistem pengoperasiannya agak beda dikit. Langsung aja kita cobain yuk, muter-muter sambil saya rasakan impresi seperti apa. Oke, mari kita jalan-jalan dengan Electrum H3i ini. Dan kita jalan untung siang dan cerah ya, jadi kita bisa jalan agak jauh nih kayaknya kalau sekarang nih. Beberapa hari ini hujan dan sekarang cerah. Nah ini udah sekitar hampir setengah kilo ya dari rumah saya. 1513 kita tadi mulainya. Komanya sekitar tadi 0,3 juga. Jadi nanti harusnya kalau 65 km berarti di 1578 ya nggak? Nah, kita lihat motor ini akan berhenti di mana nanti sambil kita ngobrol-ngobrol mengenai impresi riding dari Electrum H3i ini. Kalau dilihat ya motornya tuh sama persis seperti motor-motor yang dipakai online yang warnanya hijau biru gitu ya. Tapi ini dia warnanya lebih cerah karena
pilihan warnanya banyak. Jadi kalau yang buat online hanya yang itu aja. Terus yang ini dia beda ban dan segala macem, harusnya berasa ya. Cuman saya kan belum pernah ngerasain motor yang dipakai oleh teman-teman ojek online itu ya. Jadi harusnya berpengaruh ke kenyamanan dan kestabilan pada saat riding karena bannya lebih tebal dan lebih lebar. Yang teman-teman online pakai itu bannya lebar 90 kalau nggak salah, ini sekarang 100. Jadi lebih tebal dan lebih lebar. Jadi otomatis harusnya redaman suspensinya lebih bagus. Tapi ternyata saya belum pernah pakai kan yang itu, jadi kita pakai yang ini aja. Setelah dipakai sih lumayan ya. Dia itu moderat lah buat dipakai di jalanan Jakarta ini yang banyak geronjalan. Dia banyak bumpy-bumpy-nya, banyak lubang-lubang juga. Ini kayak saya belok kanan ini, di tengah jalan situ pasti banyak lubang-lubang kecil yang terasa. Dia ternyata lumayan, nggak terlalu menyiksa pinggang, dan joknya juga cukup empuk gitu ya. Tapi ya sekedar lumayan saja sih, gak yang empuk banget terus nyaman banget gitu, enggak juga. Kalau joknya harus diakui dia oke. Dia lumayan empuk dan lumayan lebar buat pantat saya nih. Dia cuman dia cukup empuk lah. Karena nggak ada konturnya, jadi tidak bisa menyangga bagian pantat belakangnya. Tapi it's okay. Oh ya, ini berkaitan sama jok lagi. Saya tadi nyoba buat bawa, berisik ya, banyak yang ganti knalpot. Maaf nih, motor ini silent, nggak ada bunyinya. Jadi tadi saya coba bawa helm, kan saya bisa masukin helm ke dalam bagasi ya kan. Tapi kalau helmnya dua, kan berarti kan kalau di parkiran satunya biasanya dicantelin dia di samping bagasi itu ada asnya gitu ya buat nyantelin helm. Ternyata susah mas bro. Jadi dia itu antara si cantolannya itu dengan ujung jok dia agak jauh, jadi otomatis susah nutup joknya. Wah, agak repot juga sih sebenarnya ya. Jadi kalau mau bawa helm dua taruh di parkiran, kalau bagasinya kosong satu bisa taruh di dalam. Cuman buat dicantelin kiri dan kanan di bawah sini nih, di bawah jok ini, wah kayaknya repot. Ya kira-kira gitu ya. Lalu kita melihat pemandangan ke depan ini. Jadi secara desain sepertinya Electrum ini terinspirasi banget sama Gogoro, karena desainnya mirip banget sama Gogoro itu yang dari Taiwan ya. Telur-telurnya bentuknya bunder-bundernya gitu ya. Terus ya kira-kira mirip lah sama itu ya, walaupun ya secara mechanical pasti berbeda. Dan ini mereka develop sendiri. Teman-teman yang mendevelop ini, yang mendesain ini, itu ada yang dari ITB, ada yang banyak sih. Kemarin kita ketemu di kantornya. Kalau mau ketemu juga Anda bisa main ke Pondok Indah, ada ya bisa dibilang showroom ya, dan pusat bisnis mereka di sana. Nah, sayangnya dia desainnya masih mencerminkan motor Cina banget gitu. Kan ya ini sekalian ya ngobrol sama teman-teman desainer juga ya, mudah-mudahan dengar video ini juga. Dia desain stang ini oke lah, cukup informatif gitu loh, si speedometernya dan segala macam. Tapi ini desainnya banyak sekali skuter listrik Cina yang bentuknya kayak begini gitu. Jadi stangnya telanjang ya kan, terus ya walaupun ini terlihat lebih mewah ya dengan warna bronze gitu ya, tapi speedometer LCD negatif, terus angka-angkanya, tipografi huruf dan angkanya itu dia ganti-ganti kalau lagi gelap sama terang. Ini kalau terang dia jadi putih, kalau gelap jadi agak-agak hijau gitu ya warna hurufnya ya. Lucu sih. Oke. Tapi ini bentuknya ini ya
desain skuter listrik Cina banget gitu. Maksudnya gini, banyak banget skuter listrik Cina datang ke sini, tampilannya ya kayak begini gitu, mirip banget ya, bentuk dan modelnya ya gitu loh. Kalau misalnya nih, kita ambil contoh aja ya, skuter Matic dari Jepang yang masih bensin ya, mereka kan punya desain sangat khas ya. Kayak misalnya Yamaha Vino, dia punya stang telanjang juga. Terus Honda Scoopy, dia punya stang yang lama ya, itu telanjang juga, tapi speedometernya beda. Terus bentuk-bentuk ininya ya beda, tapi ini karakternya tuh nuansanya masih aduh kok Cina ya gitu. Jadi saya masih menangkap desain itu. Mudah-mudahan didengar, dan nanti kalau ketemu skuter Matic-nya, skuter listriknya Elektrum yang lain, mudah-mudahan udah berubah ya. Karena memang ada satu lagi yang nggak dijual khusus buat ojek online. Nah, sayangnya seperti itu nih, kita lihat nih sebelah. Ini ada New Gova, mirip kan? Ya walaupun bentuknya speedometernya kotak ya kan, tapi ya begitu jadinya, kayak skuter listrik pada umumnya. Jangan sampai seperti itu ya tuh. Ini ada VRQ1 ya, dia juga desainnya pasti dari Cina juga sih ya kan. Ya walaupun beda gitu loh, tapi nuansanya tuh masih ya, dia di sini stangnya, terus ininya di sini speedometernya gitu. Kira-kira gitu ya Mas Bro ya. Lalu buat jalan, nah ini saya masih pakai riding mode smart. Jadi ada dua riding mode, ada smart, ada sport. Kita akan coba dua-duanya di saat kita pakai ini, karena saya nggak mau, jujur ya, kali ini saya nggak mau berkendara irit listrik dengan Elektrum ini, karena kalau di atas kertas 65 oke lah dapet ya gitu. Tapi saya pengen tahu, karena jujur buat naik motor listrik itu saya yang berangkat dari sepeda motor bensin dari zaman saya kecil kan, sepeda motor bensin ya, dan itu hampir tidak pernah ada kekhawatiran mengenai ketersediaan bensin kecuali di daerah-daerah terpencil. Di Jakarta ini no problem karena banyak banget pom bensin. Nah, kalau motor listrik itu ada range anxiety. Walaupun Anda di dalam kota, Anda tahu banyak sekali tempat-tempat ngecas di sini, tapi tetap aja itu ada semacam mindset baru pada saat naik sepeda motor listrik. Saya akan kemana, berapa lama di sana, dan itu ada bisa ngecas apa enggak gitu. Itu pasti seperti itu. Walaupun ya mau ke sana cuma 10 kilo, 20 kilo, tapi tetap ada pikiran itu supaya aman. Kalau ntar tiba-tiba udah sampai sana terus tiba-tiba ada acara lagi nih, bisa nggak ya? Nah itu kekhawatiran itu yang kalau yang pakai lagi motor bensin nih mungkin nggak ada kekhawatiran itu. Kalau misalnya udah jalan nih, kita diajak ke sana hari ini cuma 10 kilo dari sini ya, tapi habis itu kita kesini lagi yuk, kita kesana lagi yuk, ayo langsung aja gas gitu. Tapi kalau pakai motor ini, ntar dulu gue lagi naik motor listrik. Nah itu dalam tanda kutip gue lagi naik motor listrik, berarti itu range anxiety-nya keluar, karena nggak tahu nih kalau main ke sana balik laginya gimana. Kayak waktu itu saya dari rumah ke kantor 20 kilo, habis itu saya diajak ke Pluit, ada launching di sana. Nggak mungkin kalau naik motor ini gitu. Jadi ada yang Pluit, aduh gue lagi bawa motor listrik nih ke Pluit, berapa jauh dari kantor kami di sekitar Joglo ke Banjeruk. Nah itu range anxiety itu. Jadi saya mau coba motor ini sampai habis nanti, mungkin nggak sampai habis banget ya, sekitar 5% lah ya. Itu kira-kira berapa jarak tempuhnya dari ini 100 tadi ya, sudah jalan dari 13 jadi 17, jadi sudah 4 kilo nih saya ngoceh dari tadi. Jadi kita pengen tahu berapa banyak. Oke. Kalau udah tahu mungkin oke lah, katakanlah 65 kilo range-nya, tapi dengan gaya riding saya yang nggak pakai mikir ya, nggak pakai mikir irit-irit listrik, itu misalnya jadi 50. Nah saya tahu jadi batasnya 50 kilo gitu dengan gaya riding saya yang
biasa saya pakai harian ya motor ya. Oke, jadi ini kita bukan econo ride Mas Bro. Kita bener-bener mau coba ini motor berapa. Kalau kita perlu nyalip ya nyalip, kalau bisa pakai sport ya sport. Saya juga pengen cobain top speednya berapa, ya kan? Katanya top speednya juga 65 km per jam. Tapi apakah bisa dengan mode smart atau dengan sport? Nah, nanti kita cobain. Tarikannya ya buat motor hub drive 3 kW, motor ini enak sih menurut saya. Enaknya itu karena dia tidak kaget pada saat pertama kali ngegas. Nggak seperti motor listrik pada umumnya yang kaget ya, begitu start dari diam tuh tiba-tiba dut gitu, mental motornya. Kalau dia enggak, dia pick up powernya smooth banget. Tapi begitu dibejek pol itu ada tarikannya. Nah, ini dia gasnya modelnya kalau saya bilang sih agak-agak kayak gas spontan ya. Jadi di pelintir itu dikit doang udah mentok gitu tuh. Jadi ini ada pre-nya lumayan jauh ya kalau dicobain. Oke, ini baru kena. Nah, itu udah mentok. Jadi dikit banget main gasnya. Tapi kalau dibentokin gini ya, dia akan tarikannya akan linear, ngedorong terus gitu ya. Oke loh. Tarikannya kira-kira saya sengaja nggak mau ukur pakai race logic karena tarikannya sudah pasti di bawah rata-rata motor 110 cc. Jadi jangan terlalu berharap tarikan di motor ini karena tarikannya ada padat gitu loh, tapi ya tidak seperti Honda Beat gitu ya atau Yamaha Mio Gear gitu. Ini sih gak dengan mudahnya ketinggalan kalau walaupun pakai mode sport ya. Coba kita pakai mode sport lagi. Oh ya, bedanya ada, cuman tipis ya akselerasinya. Baiklah, kira-kira gitu aja. Ya, sudah 5 kilo, berkurangnya 5%. Harusnya kalau 5 kilo 5% ya 100% ya jadi 100 kilo gitu ya. Tapi kayaknya sih enggak. Jadi kayaknya motor listrik itu kalau dibawa pelan-pelan, santai, macet-macet, dia irit listriknya. Tapi kalau dipakai buat agak-agak kenceng, nah itu dia, makan lumayan banyak ya energinya. Oke, dan sekarang kita coba riding mode-nya smart. Berapa kira-kira top speed dari riding mode smart ini? Dengan dinamo 3 kW dan baterai 1,8 kWh, motor ini dengan riding mode smart itu mentok di 50 km per jam. Jadi kalau jadi ini mentok bener-bener, tarikannya juga agak terbatas ya. Tapi begitu dipencet riding mode sport, baru dia ada tarikannya lagi. Nah, bisa ngedorong lebih dari 50 km per jam sampai 63, 64. Ya, naik lagi. Tapi oke ya, sekitar 60-an kilometer per jam, 65 lah katanya ya. Masih oke. Ini turun lagi 65, ya betul 65 km per jam, dibatasin di situ secara elektronik. Jadi walaupun kita bejek pada saat turunan, dia cuma naiknya jadi 66 gitu ya. Nggak mau lebih lagi dia. Oke loh tarikannya. Saya bisa nyalip-nyalip loh dengan motor ini. Karena motor kecil tapi lumayan cabai rawit motornya. Wow. Soal pengendalian. Nah, soal pengendalian motor ini harus diakuin dia biasa aja sebenarnya ya. Karena berasanya kosong di depan, Mas Bro. Jadi motor ini memang gede ya bannya, depan kelihatan tebel gitu ya, 12 inch. Terus kayak ban Scoopy lah ya. Tapi di depan itu rasanya di bagian komstir ini kayak ada yang kurang aja gitu, yang
ketemu jalan yang apa namanya nggak rata dikit, geder dia, kerek, kerek. Jadi entah itu sepertinya sih komstirnya cukup kencang gitu, tapi jadi mungkin urusannya sama konstruksi mungkin ya. Terus si suspensi depannya juga dia menurut saya empuk ya kan, tapi karena empuk itu jadi redamannya terutama di apa namanya kecepatan agak tinggi sama kurang apa namanya yang ketemu jalan jelek banget gitu ya, itu jadi suka mentok gitu ya. Tapi motor sih enak nih buat ya nyelip-nyelip seperti ini nih. Wah, ini sih enak banget, motornya kecil banget. Terus dia juga nggak terlalu apa namanya kaget kan kalau digas. Jadi ya rasanya motor ini bisa dikontrol dengan baik sih menurut saya. Oke gitu loh. Dan nyari feelingnya gampang karena motornya ringan banget dan kecil ya. Tapi lagi-lagi itu setelan si apa namanya gasnya apa namanya setelan matinya itu perenya apalah namanya itu jadi agak jauh. Begitu dapat sampai mentok malah cuman dikit. Jadi itu yang saya suka dari motor ini, kecil, ringkes, enteng, dia bisa nyelip-nyelip dengan gampang ya. Tapi ya itu tadi chatter di komstirnya itu berasa ger gitu. Ada getaran di situ. Dan itu nggak nyaman karena berasa sampai setang, dan setangnya tidak ada bandul, dia nggak pakai balancer di sini. Jadi berasa banget, terasa banget. Kira-kira gitu ya. Buat rolling speed juga ya, karena di depannya nggak terlalu apa namanya mantep tadi ya, jadi saya nggak terlalu suka buat ngajak dia belok-belok, rebah-rebah gitu. Ya dipakai normal aja lah. Ini kita coba nih. Oke. Mau sih dibuat nikung seperti ini, lari sekitar 50-an ya. Tapi kalau ketemu jalan bumpy, dia bener-bener goyangnya tuh ger gitu. Jadi ya dipakainya normal aja ya Mas Bro ya. nggak bisa terlalu yang kita buat yang suka cornering mungkin nggak terlalu suka dengan karakter ini tuh. Dengar tadi barusannya. Lalu untuk rem, nah dia remnya cukup bagus menurut saya karena dia ada cakram depan dan belakang. Dan dia tuas remnya enak banget digenggam ya, karena dia bentuknya itu tebel dan lebar gitu. Jadi secara ergonomi itu enak gitu buat ditarik ya. Nah tapi pada saat direm itu mungkin nggak tahu ya apakah semua unit seperti ini ataukah hanya di unit ini saja. Remnya sih pakem ya, tapi rem depan itu ya sudah seharusnya rem depan lebih pakem dibanding yang belakang. Tapi yang depan itu kalau direm di motor ini tuh kayak ada apa namanya, mungkin apakah disc brake-nya nggak rata atau kenapa gitu. Jadi dia kayak ndut-ndutan gitu, nyut. Itu yang saya rasain ya. Padahal motor ini baru 1.500 kilo. Jadi kalau ada gejala di motor ini, berarti kemungkinan ada gejala juga di unit yang lain gitu ya. Tapi nggak tahu unit yang lain, saya juga belum pernah bawa. Jadi yang saya rasain hanya di unit ini aja. Ya sudah lebih dari 25% kepake. Sekarang ini udah 73% baterainya. Dan ini trip meter, karena nggak ada trip meter kita kurangin ya. Sekarang 15.30, tadi saya berangkat 15.13, berarti sekitar 17 kilo 17 km dengan baterai 25%. Kalau jadi 50 kilo, harapannya adalah dia menjadi
34 km. 34 km kalau dikali 2 lagi berarti harusnya lebih lah ya. Jadi 68 kilo range-nya. Nah, kita akan cobain apakah benar 65 km. Kita akan cobain sampai habis ya. Ini challenge-nya, kita habisin baterainya Electrum nih. 25% tadi, sekitar ya 16-17 kilo lah. Ini tidak dengan mode irit loh Mas Bro. Ini kan smart ya. Kadang-kadang kalau lagi bisa mengembangkan kecepatan lebih dari 50, ya saya pakai sport jadinya gitu. Karena jujur dia nggak terlalu beda tarikannya antara sport sama smart. Lumayan, tapi smart aja juga sebenarnya cukup gitu ya. Oke, kita jalan lagi sambil menghabiskan sore ini. Sedikit ngukur jalan ya Mas Bro ya. Baru 18 kilo. Berapa kilo lagi nih motor ini akan habis baterainya. Ayo kita jalan lagi, muter-muter Jakarta. Oke, teman-teman, saya sekarang udah ada di Kota Tua, ya kan, di Pancoran ini. Banyak banget ya lampion-lampion. Sebentar lagi mau Imlek buat teman-teman yang merayakan. Apakah sudah siap-siap? Komentar di bawah. Ya kan, semoga tahun ini semakin prosper ya. Amin, amin, amin. Nah ini sekarang saya mau lihat. Sekarang udah di bawah 50% dan kira-kira buat ke kantor itu berapa ya? Apakah kita masih bisa ke Pluit? Bentar, saya buka Maps dulu. Oke, lihat ke kantor. Coba buka dulu Maps, Google Maps, masuk ke kantor cepat dengan motor 18 km, sekitar 50-an menit, nggak nyampe sejam. Oke, 18 km harusnya sih dengan masih di atas 40% masih bisa ya. Apakah kita bisa ke Pluit? Aduh. Gimana nih the drain battery challenge kali ini? Oke, let's go. Kita jalan ya. Kita sekarang menuju Pluit. Ya, akhirnya sudah sampai Pluit kita. Tapi saya nggak ke arah peak ya. Takutnya nggak nyampe. Ya, kita sekarang balik lagi aja ke arah kantor. Tadi kalau dari Glodok itu 18 km. Mudah-mudahan dari sini juga 18 km. Tapi sekarang mengkhawatirkan nih sampai Pluit tiba-tiba tadi range-nya, bukan range ya, barnya itu masih 2 bar. Sekarang jadi tinggal 1 bar dan 38%. Aduh, deg-degan nih. Bagaimana ya? Sekarang saya sudah jalan hampir 40 kilo, jadi 37 lah. 37 kilo ya, dari 15.13 tadi, jadi sekarang 15.51 ya, 18 kilo, mungkin hampir 40 km ya, 38 kilo. Sudah menghabiskan berapa ini? Tinggal 38%, berarti 62% baterai yang kita habiskan. Oke, finger cross. Harusnya range-nya masih 20 kilo sih, masih bisa harusnya ya. Kita coba. Kita sekarang sudah nggak pakai sport lagi, pakai Smart aja, dengan harapan finger cross kita bisa sampai lagi di Joglo. Aduh, mudah-mudahan ya. Jadi Mas Bro, sekarang baterai sudah tinggal 25%. Nuri. Udah pakai 75% baterai dan sekarang 1560. Artinya saya sudah jalan sekitar 47 km. Itu menghabiskan 75% baterai. Coba kita hitung-hitung ya, kira-kira masih berapa kilo lagi saya bisa jalan. Ini sekarang saya ada di Pesing, menuju ke Kedoya. Ini Greenfield dan Green Garden ya, tadi itu Green Garden, Greenfield ya, daerah sini lah ya, macet sekali. Sekarang jam 5:30. Wow. Dan kalau kita hitung 47 kilo
itu 25%, berarti sepertiga dari baterai. Berarti tinggal seperempat baterai. Nah, kita pakai sambil hitung-hitung ya, sambil jalan ini. Ayo kita belajar matematika dikit. 47 km dibagi 3 berapa? Ya, berarti sekitar 15-an lah ya. 15 atau 16. Nah, berarti sekarang saya masih ada kesempatan buat 16 kilo lagi. Kalau 16 kilo dari 1560 berarti harusnya dapat 1576. Berarti harusnya 76 dikurang 13 berapa? Ayo, 63 kilo. Luar biasa, hampir mirip ya sama klaimnya di atas kertas yang 65 km. Nggak apa-apa, kita terusin. Lanjut drain battery dari Electrum H3i ini. Kira-kira seberapa jauh lagi saya bisa menempuh perjalanan dengan 25% baterai. Dan nanti setelah 10% saya akan nyalain lagi GoPro-nya buat memperlihatkan pada Anda kira-kira performanya turun nggak ya. Setelah mungkin di bawah 20% kali ya. Ini 5% lagi nih. Sekarang sih masih enak nih, di bawah sport juga masih oke lah gitu loh. Walaupun ya kita nggak bisa ngebut-ngebut banget karena jalannya macet, tapi di pelintir gasnya dia masih ada respon ya seperti biasa, seperti tadi. Jadi nggak berkurang performanya di kapasitas baterai 25%. Penasaran ini sampai kantor nggak ya kira-kira? Dari Greenfield ke arah Joglo harusnya sih mah dapat lah ya. Finger cross, mudah-mudahan. Wow, Jakarta masih macet ya. Jadi yang saya suka dari motor ini adalah dia kalau digas itu tidak pengaruh oleh tuas rem. Jadi kalau di rem dia nggak mati gasnya. Itu adalah sesuatu yang penting menurut saya. Jadi kenapa sih harus banyak motor listrik tuh? Kalau dia lampu remnya nyala, tuas rem ditarik, gasnya mati. Aduh, itu kagok banget. Jadi maksudnya kan selama ini motor bensin nggak begitu ya Mas Bro ya. Dia digas tetap masih bisa direm juga masih bisa digas gitu. Jadi bisa nih begini tuh nih. Ini walaupun saya rem tapi motornya masih mau digas. Jadi kadang-kadang pada saat traffic seperti ini, kita mempertahankan balance seperti ini nih, saya tetap pakai rem belakang, dan rem belakang tipis-tipis sambil digas. Jadi supaya balance motornya kadang nggak usah turun kaki gitu loh. Jadi agak-agak praktek safety riding dikit ya. Jadi nggak terlalu effort. Kalau pakai motor listrik yang direm gasnya mati, aduh ya ampun, bikin kaget. Udah gitu kalau dilepas remnya, motornya masih ngegas, dia kaget dung gitu. Nggak enak. Untungnya Electrum ini nggak. Jadi itu yang saya suka dari Electrum ini. Baiklah teman-teman, ini baterai sudah di bawah 20%, sekarang tepatnya 17%. Kita pengen lihat berapa kemampuan dia untuk mencapai speed maksimum ya. Coba. Kalau saya gas nih sekarang dengan riding mode smart. Tadi 43 ya. Oh, masih sama, 43 juga. Oke. Oh, turun dia 42. Jadi teman-teman di Electrum bilang mereka membatasi memang performa dari motornya ya. Ini sekarang coba pakai riding mode sport. Masih mau nggak di atas 50 ya? 48, tapi memang tarikannya berkurang ya. Masih mau di atas 50 sih, ya kan? It's okay. Jadi kalau Anda naik motor ini, baterainya sudah di bawah 20%, pasti performanya akan berkurang ya. Dan jangan harap bisa mendapatkan tarikan terus nyalip-nyalip seperti biasanya. Harap saving battery, karena ini bentar lagi habis, sudah 16%. Agak deg-degan juga nih sampai kantor nggak ya kira-kira. Tapi kantor sebenarnya dari sini nggak sampai 10 kilo sih.
Semoga ini nyampe ya. Ya teman-teman, ternyata sampai juga kita dekat kantor dan baterainya masih 10%. Nah, mumpung di bawah 10% nih. Kalau sudah 10%, berapa kira-kira dia bisa lari ya? Ini udah full throttle ya. Terus kita coba lihat berapa dia. 40 km per jam dengan riding mode smart. Oke juga. Masih bisa dapat segitu ya di bawah. Ini 9% loh ini baterainya. Oke, jadi kita di bawah 20%, nggak seperti semut yang jalannya kayak keong pelan gitu ya. Masih bisa lari 40 dengan riding mode smart. Coba ntar kalau agak lengang sedikit, kita coba pakai riding mode sport. Apakah bisa sampai berapa dia? Apakah 50? Sport. Pindah dulu sport. Oke, tarikannya hampir nggak ada ya Mas Bro. Tapi dorong terus dia. Dan dia sudah mulai kedip-kedip. Sudah mulai kedip-kedip. 40, 42. Oh. Dapat turunan jadi 47, 49. Turun lagi 48. Terus 46, 45. Oke, ini lurus lagi. Kira-kira dapat berapa? Oh, ternyata kepantek di 45, 43, 41. Dan drain terus. Ini full throttle ya dari tadi ya. Oh, nggak mau dia. Sudah ampun katanya ya. Ampun Mas Bro. Jadi kita sekarang sudah ada di kilometer ke belum 56 kilometer. Dikit lagi padahal. Jadi kalau sebentar lagi udah 57 km. 57 km. Kalau di sini jadi 15.73 jadi 60 km. Jadi 57 km ya Mas Bro ya. 57 km dari klaimnya 65. Karena apa ya? Kalau sudah sekarang nih 8% sisa baterainya dan dia udah kedip-kedip. Ternyata performanya juga sudah dibatasi. Jadi ini hanya sekadar untuk bisa nyampe aja ya. Ini padahal riding mode-nya sport ya. Coba kita pakai smart. Ternyata cuman bisa lari 16 km per jam. Mas Bro lihat deh. Oke ya, tadi di bawah 10%. Tadi pas 10% masih mau dia lari 40. Tapi lama-lama turun. Jadi sekarang jadi cuma 18 km per jam. Open throttle full. Kita pakai sport jadi 20. 21. It's okay lah ya. Tapi bisa membawa motor ini. Kalau udah 10% jangan berharap Mas Bro. Jangan berharap bisa riding normal. Karena kita seperti ini nih. Aduh, ada elektrum juga tuh. Kayaknya dia lagi ngaso ya. Tinggal sedikit. Ayo, bisa kamu bisa. Udah di bawah 10%, ini sekarang 37%. Dan sekarang speednya turun terus. Yang tadinya bisa 20, sekarang cuma bisa 16. Jangan gitu Mas Pak. Hampir gak ada responnya Mas Bro. Ini sudah sampai ketawa. Ya, jadi teman-teman, sudah selesai perjalanan kita di Drain Battery Challenge kali ini. Sekarang kilometernya 1570. Berarti kita kurang 13 kilo tadi ya. Startnya berarti sekitar 57 kilo yang kita tempuh. Baterai sebenarnya masih
tersisa 7%. Dia kedip-kedip, tetapi dengan kondisi ready ini dia di pelintir gasnya udah nggak mau jalan. Padahal kantor sudah di depan mata, tapi apa daya, saya pamit. Saya sudah menyelesaikan Drain Battery Challenge kali ini bersama dengan Electrum H3i. Kita udah challenge motornya juga. Tadi kita berangkat dari 100% dan kita berakhir perjalanan kita dengan kondisi baterai 7%. Baterai kedip-kedip tapi sudah nggak mau digas lagi. Perjalanan klaimnya 65 km jarak tempuh motor ini, tapi yang kita bisa tempuh sekitar 57 km. Tapi dengan catatan itu saya pakai tanpa mikir, jadi tidak pakai EconoRide, jadi ya berkendara seperti biasa harian aja. Terima kasih yang sudah nonton video ini, dan mudah-mudahan kita bisa bikin challenge Drain the Battery untuk motor-motor listrik yang lain. Gimana menurut Anda? Apakah Anda suka dengan konten ini? Ini adalah salah satu cara kami untuk membuat berita, karena khusus buat motor listrik, saya sendiri dan beberapa teman di kantor yang biasa ngetes motor atau mobil, dan sekarang banyak kendaraan listrik hadir, mereka masih merasakan range anxiety yang sangat tinggi. Makanya saya buat challenge ini, challenge untuk motornya, challenge untuk saya, one man, one bike, one battery, drain the battery. Oke, sampai jumpa di video kami yang lain. Bye.